Keluarga Glazer mengambil alih Manchester United pada Mei tahun 2005. Mereka mendapatkan banyak sorotan lantaran dianggap melakukan serangkaian kesalahan pengaturan keuangan yang membuat setan merah terpuruk. Pakar keuangan sepak bola Kieran Maguire mengungkapkan 7 kesalahan pengeluaran yang keluarga Amerika Serikat itu lakukan. Yang pertama, aliran pendapatan. Old Trafford adalah stadion terbesar di Premier League dengan kapasitas lebih dari 74.000 penonton yang selalu penuh di setiap laga, membuat pemasukan dari penjualan tiket sangatlah besar setiap tahunnya. Di bawah kepemilikan Glazer, MU telah menghasilkan pendapatan sebesar 7,5 miliar atau lebih dari 137,5 triliun rupiah dari penjualan tiket dan jalur komersial lainnya di dalam stadion. Lalu di manakah aliran dana tersebut Glazer salurkan? Yang kedua, tagihan upah. Manchester United memiliki tagihan upah tertinggi di Liga Inggris. Upah besar tanpa prestasi ini yang kini sedang dibenahi oleh manajer MU saat ini, Erik ten Hag. Yang ketiga, penghasil direksi. Tidak hanya pemain, gaji para direksi Manchester United juga mengalami peningkatan hingga 6 kali sejak tahun 2005. Lonjakan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Yang keempat, membayar utang. Bank pihak memberikan pinjaman kepada MU yang paling diuntungkan semenjak Glazer berkuasa. MU membayar utang 917 juta pound sterling atau sekitar 16,8 triliun rupiah dengan suku bunga hingga 14,25%. Meskipun Glazer mendapatkan penghasilan 167 juta pound sterling, MU justru mengalami kerugian 354 juta pound sterling atau lebih dari 6,5 triliun rupiah. Hal itu terjadi karena harus membayar utang. Yang kelima, merugi di bursa transfer. Di bawah keluarga Glazer, mereka telah menghabiskan lebih dari 2 miliar pound sterling untuk pemain dan hanya memulihkan sekitar seperempatnya dari penjualan. Kesepakatan terkenal untuk para pemain seperti Paul Pogba dan Angel Di Maria hanyalah beberapa pembelian yang tidak berhasil. Yang keenam, infrastruktur stadion. Kurangnya investasi ke Old Trafford telah menjadi beban pembicaraan yang berulang dari para penggemar Manchester United. MU menempati peringkat ke-8 di Liga Inggris untuk mengeluarkan infrastruktur sejak 2010 dan hanya 98 juta pound sterling yang diinvestasikan ke area ini. Yang terakhir, fasilitas latihan. Tidak hanya infrastruktur Old Trafford yang sudah mulai bocor di beberapa titik, Glazer juga tidak memperhatikan tempat latihannya. Tidak hanya Cristiano Ronaldo yang mengkritik, Gary Neville juga mengakui hal itu. Aksi pamer skill Marcus Rashford saat membantu Manchester United juara Carabao Cup viral di media sosial. Proses gol kedua Marcus Rashford belakangan ramai dibahas. Ini karena penyerang asal Inggris itu pamer skill gila sebelum gol terjadi. Marcus Rashford memberikan umpan ke Wout Weghorst dengan cara yang tidak biasa. Ia menggunakan tumit kaki kiri untuk mengarahkan bola ke kaki kanan. Marcus Rashford lantas mengoper bola menggunakan tumit kaki kanan. Setelah itu, penyerang asal Inggris itu berlari kencang untuk menerima umpan Wout Weghorst dan tembakannya di dalam kotak penalti berujung gol ke gawang The Magpies. Dilansir dari Sport Bible, netizen pun bertanya soal teknik yang dipakai Marcus Rashford untuk mengumpan bola ke Weghorst. Menariknya, penyerang berusia 25 tahun itu memberikan respon melalui akun Twitter miliknya. Itu operan dari tumit ke tumit, tetapi di udara, tulis Marcus Rashford. Mantan bek MU Gary Neville merasa gelar juara Piala Carabao Cup 2023 akan menjadi penambah semangat bagi skuad Erik ten Hag. Gelar tersebut akan menjadi awal kebangkitan MU setelah 6 musim tidak mendapatkan trofi.
Sebelumnya, MU berhasil menyingkirkan Barcelona di playoff Liga Eropa 2022-2023. Kemenangan tersebut dinilai sebagai bukti perkembangan pesat MU di bawah racikan taktik Erik ten Hag. Namun Gary Neville merasa MU akan jauh lebih berkembang lagi mengingat Erik ten Hag baru menyelesaikan separuh musim. Terlebih, MU sudah berhasil mengalungkan medali di leher mereka yang akan membangkitkan mental juara MU. Gary Neville membeberkan bahwa dirinya merasa terkejut dengan perkembangan MU sejauh ini. Pasalnya Ten Hag mengatasi banyak masalah di MU dengan waktu yang sangat singkat. Gary Neville sendiri merasa puas dengan pekerjaan Erik ten Hag di belakang layar Old Trafford saat ini. Meskipun Gary Neville menilai MU masih belum berada di level yang sama dengan Arsenal dan Manchester City saat ini. Apa yang dilakukan Erik ten Hag bukan sekedar bermain dan memberikan trofi Piala Carabao Cup saja. Gary Neville menilai Erik ten Hag juga berhasil mengembalikan rasa cinta para fans MU yang selama ini meredup seiring performa tim kesayangan mereka. Gary Neville merasa Ten Hag mampu menjaga momentum positif di MU hingga akhirnya membuat rasa percaya diri fans kembali. Ketika MU mengangkat trofi, Gary Neville merasa seluruh fans meneriaki satu nama, yakni Erik ten Hag. Investor Qatar sekaligus bankir Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dikabarkan tidak tertarik membeli saham minoritas di klub Manchester United. Dikutip dari ukdaily.news.com Selasa 28 Februari 2023, keluarga Glazer telah mengincar penjualan tetapi belum menerima harga yang diminta 5 miliar pound sterling atau sekitar 92,23 triliun. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani tidak tertarik dengan saham minoritas di Manchester United. Dengan demikian, keluarga Glazer masih bisa bertahan di Manchester United. Telah beredar spekulasi keluarga Glazer malah dapat mencari investasi yang signifikan dengan imbalan saham minoritas di klub yang akan membuat mereka tetap berkuasa. Namun Sheikh Jassim tidak akan menyetujui kesepakatan tersebut. Menurut laporan CBS Sport, tawaran Sheikh Jassim adalah semua atau tidak sama sekali. Sheikh Jassim dikabarkan tidak akan membeli saham minoritas, bahkan jika dengan maksud untuk kepemilikan mayoritas. Sheikh Jassim sekarang ingin membeli klub sepenuhnya atau tidak sama sekali. Pemain Manchester United Anthony membeberkan apa yang dikatakan manajer Erik ten Hag usai Setan Merah menjadi juara Carabao Cup. Buat Anthony dan Erik ten Hag, Carabao Cup merupakan gelar juara pertama mereka sejak gabung MU. Nah, Anthony menyebut usai sukses juara Carabao Cup, Erik ten Hag mengatakan kepadanya bahwa kedepannya MU bakal merasakan lebih banyak sukses. Semua yang dia ceritakan sebelum pertandingan benar-benar terjadi, jadi dia adalah bagian dari sukses ini. Ini trofi ketiga saya bersamanya. Kami berpelukan setelah pertandingan dan dia berkata kita akan merayakan lebih banyak sukses. Kami memiliki mentalitas yang sama, lanjut pemain asal Brazil itu. Anthony turut mengatakan berkat sosok Erik ten Hag, kini semua elemen dalam tim Manchester United memiliki pandangan yang sama. Layaknya Erik ten Hag, Anthony juga jebolan Ajax Amsterdam. Selain keduanya juga ada sosok Lisandro Martinez yang pernah kerja bareng dengan Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Manchester United dikabarkan siap memanfaatkan kekisruhan di Chelsea untuk membajak salah satu pemainnya. MU tertarik merebut pemain The Blues yang belum juga diperpanjang kontraknya. Pakar transfer pemain Dean Jones pada akhir Februari 2023 mengklaim MU sangat berminat pada gelandang serang Chelsea Mason Mount. Pria Inggris ini bisa didapat dengan murah di bursa transfer musim panas 2023 nanti. Negosiasi kontrak baru Mason Mount menemui jalan buntu. Padahal kontrak pemuda 24 tahun itu di Stamford Bridge akan habis pada akhir musim depan. Mason Mount diyakini kecewa dengan tawaran kontrak baru Chelsea. Proposal dari Chelsea jauh di bawah harapan Mason Mount yang ini menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Stamford Bridge. Kondisi ini coba dimanfaatkan MU. Mereka akan merayu Mason Mount agar mau pindah di musim panas 2023. Harga Mason Mount tidak akan terlalu mahal saat itu karena kontraknya yang tinggal tersisa 12 bulan lagi.
tenaga Mason Mount. Akan dibutuhkan manajer MU Erik ten Hag. Mason Mount bisa menjadi penerus jangka panjang gelandang veteran Christian Eriksen. Gaya main keduanya kebetulan mirip.